kabarnya? Kakak tanya sekali lagi, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik di rumah luar biasa ya, sama seperti kakak di sini. Kita hari ini masih ibadah online ya, tanggal 19 April tahun 2020. Untuk memulai ibadah kita, ada hal-hal yang perlu adik-adik perhatikan. Yuk kita lihat sama-sama. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu kita. Sekarang mari kita angkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, gitu dong semangatnya anak-anak Tuhan. Sekarang kita angkat satu pujian lagi yang akan dipandu oleh Katalita. Tapi kita panggil sama-sama yuk Katalitanya. 1, 2, 3. Katalita, Katalita. Cing. Oke, sekarang kita mau bernyanyi nih. Tapi sebelum kita bernyanyi, kita siapkan tangannya. Seperti ini dulu. Kita mau tepuk Yesus. Oke? Coba tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekarang kita mau bernyanyi lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. waktunya kita mau berdoa. Nah, mana coba sikap berdoanya yang baik? Oke.
Pertama kita mau lipat tangannya, lalu kita tutup matanya. Yang ketiga kita tunduk kepalanya. Sudah? Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami agar menjadi berkat bagi semua orang. Ya Tuhan, walaupun sekarang kami belum bisa bertemu dengan teman-teman, tapi kami percaya bahwa Engkau menyertai kami semua dimanapun kami berada. Inilah doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita persembahan, kita puji nama Tuhan lagi dengan judul Yesus Pokok. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri ya semuanya. Ajak mama atau papahnya biar lebih semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. itu sudah berdoa tuh, habis itu kita sudah nyanyi. Terus apa yang kurang coba? Apa ya? Oh, kita belum persembahan nih. Sekarang kita persembahannya mau dipimpin oleh Kak Cia. Nah, Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Adik-adik bisa menyiapkan amplop seperti biasa. Nah, lalu di depannya adik-adik bisa tulis hari dan tanggal pada minggu ini, yaitu Minggu tanggal 19 April 2020. Nah, selagi adik-adik mempersiapkan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Sekarang, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Dan sekarang kami mau mengumpulkan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan persembahan syukur kami ini agar berguna bagi pelayanan dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan kita dikumpulkan, kita angkat satu pujian, yaitu persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan hanya Tuhan yang punya. Oke, makasih Kak Monik, Kak Cia, dan Kak Talita yang sudah memandu kita dalam ibadah hari Minggu tanggal 19 April 2020. Sekarang tiba waktunya untuk pengumuman. Seperti biasa, Kak Esther akan menyampaikan pesan sehat. Yang pertama adalah jaga jarak. Jangan keluar atau bermain kemana-mana dulu. Stay at home, di rumah saja ya. Lalu yang kedua adalah sering-sering untuk mencuci tangan. 6 langkah ya, seperti yang adik-adik sudah lihat di berbagai media tentang cuci tangan. Lalu yang ketiga yaitu jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi.
Jangan sering jajan, dulu suka jajan ya, sekarang jangan sering jajan. Ya, makan makanan yang sehat, jaga kesehatan adik-adik ya. Minum vitamin jangan lupa. Ya, tidur yang cukup. Jangan main game terus ya. Oke. Lalu yang selanjutnya, jangan lupa ya untuk ikut ibadah sekolah minggu dari jarak jauh tiap minggu. Jangan sampai adik-adik lupa dengan ibadah. Iya, biar Tuhan Yesus senang. Jadi adik-adik dalam kondisi apapun kita selalu ingat dan kita selalu memuji nama Tuhan. Benar itu. Adik-adik jangan lupa juga ya, adik-adik terus dukung doa dari rumah masing-masing. Jangan lupa kita mendoakan supaya wabah virus COVID-19 ini segera berakhir. Dan kita semua, anak-anak Tuhan dan semua orang dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa kembali normal. Adik-adik bisa bersekolah, bisa beribadah sekolah minggu di gereja. Dan mama papa juga bisa ke kantor seperti biasa, keadaan normal. Ya, semua aktivitas boleh berjalan kembali normal. Dukung doa ya adik-adik ya. Kita semuanya jangan lupa dukung doa. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas seperti biasa. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Dadah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian ya. Kita nyanyi lagu Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Pakai gaya ya. Berikut lagunya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nyanyi. Nah, sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu sehingga kami dapat dibangunkan pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Kau membimbing kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu itu dengan baik dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Jem mau nanya nih, ada yang masih ingat gak cerita minggu kemarin? Ayo lo sebutin kalau masih ingat. Ayo Kak Jem mau dengar. Iya, cerita minggu kemarin adalah tentang Tuhan Yesus disalibkan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat mengasihi kita, menyayangi kita, mencintai kita. Dan bahkan Tuhan Yesus rela berkorban buat kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Nah, minggu kemarin kan kita sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus disalibkan. Nah, minggu ini kita bakal dengar cerita Yesus bangkit. Nah, untuk mendengar cerita tersebut, kita panggil kakak sekolah minggunya yuk, yaitu Kanana. Kalau gitu, kita panggil sama-sama ya Kanananya, biar cerita. 1, 2, 3. Kanana, cerita dong. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus belum disalibkan dan dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya, dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, akan disiksa, akan diolok-olok, bahkan akan mati di kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga,
Dia akan bangkit dari antara orang mati. Nah, hari ini kita akan mendengar bahkan menyaksikan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan bersama. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, sungguh luar biasa. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus, Dia sudah menang atas maut. Dia hidup. Dan kita pun bersukacita karena kita pun bersama-sama Tuhan Yesus, kita adalah pemenang. Mari bersama-sama dengan kakak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup. Dan kami bersukacita karena bersama-sama Tuhan Yesus kami pun hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami mengucap syukur
dalam nama Yesus Tuhan. Semua adik-adik katakan amin. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu pujian, yaitu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Pakai gaya ya, berikut lagunya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tadi kan kita sudah nyanyi. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan ya Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Kau memberkati kami dan menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.